Ini adalah tablet, yang ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit tergantung obatnya. Dan ini juga tablet, kalau yang ini bisa dipakai buat browsing, buka sosmed atau forum, main game, bahkan untuk talenan buat potong makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk menggunakan tablet zaman Majapahit dari Smasnook. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S2 9.7 inch versi 2016. Tablet ini merupakan tablet flagship Samsung di zamannya. Samsung Galaxy Tab seri S ini adalah seri flagshipnya tablet Samsung. Dan Samsung Galaxy Tab S2 ini adalah lanjutan dari Samsung Galaxy Tab S yang dirilis di tahun 2014. Dan Smasnook Galaxy Tab S2 ini tuh banyak versinya. Ini tuh ada dua pilihan ukuran, yaitu 8 inch dan 9.7 inch. Dan juga dua versi, yaitu versi 2015 dan versi 2016. Selain itu ada versi Wi-Fi dan versi jaringan juga. Jadi ini tuh bingung dan banyak banget versinya. Yang pertama ada versi 2015, yang ini pakai prosesor Exynos 5433 yang dipakai Samsung Galaxy Note 4 versi internasional. Untuk speknya ini pakai CPU Cortex A57 dan A53, GPU Mali 6 core, dan fabrikasi 20 nanometer. Namun, Smasnook kehabisan stok Exynos 5433-nya, tapi masih punya layar, casing, baterai, dan sebagainya. Akhirnya mereka ganti prosesor di Galaxy Tab S2 versi 2016 dengan Snapdragon 652. Snapdragon 652 ini prosesor kelas menengah atas di zamannya. Ini pakai CPU Cortex A72 dan A53 dan juga GPU Adreno 510. Kebetulan saya dapat yang versi 2016 pakai Snapdragon. Ini yang ukuran 9.7 inch dan juga versi LTE yang ada SIM card-nya. Saya dapat tablet ini awalnya saat lagi nge-scroll si Montok Orange. Dan saya nemu tablet ini dengan harga yang menarik, cuma 500 ribuan. Akhirnya saya check out, walaupun saya agak takut dapat yang baterainya busuk. Soalnya kata penjualnya ini gacha baterainya. Dan setelah beberapa hari, akhirnya paketnya sampai di Cibaduyut. Di sini langsung saya unboxing tabletnya. Ini cuma dibungkus sama bubble wrap dan untuk kelengkapannya ini tuh cuma batangan tabletnya aja. Jadi gak ada chargernya. Ini ada beberapa lapis bubble wrap-nya dan cukup aman packingnya. Saya coba nyalain tabletnya dan ternyata ini bisa nyala dan muncul logo Smasnook Tab S2. Kalau kata channel sebelah, yes, nyala. Dari layarnya ini udah kelihatan pakai layar OLED karena ini hitamnya pekat banget seperti meme jomok. Setelah nyala, saya coba cek dikit-dikit. Ini Android-nya masih versi Nugget. Dan saya juga coba colok charger, ini bisa ngecas. Berarti kemungkinan besar port chargernya aman. Kalau dari stiker di belakangnya, ini tablet dulunya dari PT Kalbe yang bikin obat. Gak kaget sih soalnya ini tuh tablet dan tablet itu obat. Tablet ini juga udah kepasang anti gores dan untuk kondisinya ini sepertinya lecet pemakaian aja. Tapi saya gak tahu ini bekas pemakaian cewek atau cowok. Saya cek fitur-fiturnya ini kurang lebih masih bisa jalan. Untuk baterainya alhamdulillah gacha saya sepertinya wangi-wangi dapat baterai yang normal. Cuman yang jadi masalah dari tablet ini sekarang, versi Android-nya masih jadul dan stuck di Android 7.0. Ini buat nonton YouTube aja udah gak bisa. Kalian bisa lihat alasan kenapa HP Android jadul sengaja dibikin gak bisa YouTube di channel saya. Dan pastinya kalian udah tahu kalau versi Android-nya jadul harus diapain. Tentu saja ini perlu di custom ROM. Jadi langsung aja kita pergi ke XDA seperti biasa dan cek custom ROM-nya. Setelah mencari-cari dan jadi penyelam handal, saya ketemu ROM Android 14 buat tablet ini. Sebenarnya sih bukan yang ini banget, soalnya ini tuh buat Galaxy Tab S2 9.7 inch yang Wi-Fi only. Dan katanya ROM buat versi Wi-Fi bisa dipasang ke yang versi 4G LTE, cuman nanti bakal berubah jadi Wi-Fi only tabletnya. Selain itu, ROM ini juga ada bug lain, seperti kameranya nggak kedetek akibat Smasnook pelit source code, dan singkatnya kameranya nggak bisa dibikin jalan di Android versi baru. Untungnya saya gak butuh sinyal 4G dan juga gak butuh kamera di tablet ini. Jadi langsung aja gas saya coba download. Selanjutnya saya download ke apps-nya. Karena saya butuh Play Store walaupun katanya gak rekomen akibat tabletnya udah ketar-ketir dan berat. Dan buat nge-flash ya kita perlu TWRP. Jadi saya download dulu TWRP-nya. Dan ini tuh katanya tuh harus banget pakai versi 3.6.2, gak boleh pakai yang lain kata yang bikin custom ROM-nya. Dan buat nge-flash TWRP-nya kita perlu masuk dulu ke download mode. Ini sama kayak di HP Smasnook jadul, pakai tombol volume bawah, home, dan power. Setelah itu akhirnya tabletnya masuk download mode. Dan ini langsung aja colok ke komputer. Pertama saya coba flash TWRP-nya pakai Heimdall. Saya tambahin flag no reboot biar gak otomatis restart. Di sini saya lupa buat nyalain OM unlock-nya. Tapi ternyata ini work. Dan berarti tablet ini udah agak perlu UBL buat pasang TWRP-nya.
Setelah TWRP-nya kepasang, langsung saya coba restart tabletnya. Saya pencet volume bawah dan power sampai mati. Setelah mati, langsung pencet volume atas, power, dan home biar masuk ke TWRP. Ini harus dan wajib masuk ke TWRP. Kalau gak masuk, nanti bakal ditimpa recovery-nya sama yang bawaan. Dan untungnya ini sukses dan bisa masuk ke TWRP. Tapi ini TWRP-nya miring. Selanjutnya, seperti biasa, kita perlu format data dulu. Format data ini bakal menghilangkan seluruh data tabletnya, termasuk ASMR cewek gotik versi high-res. Setelah itu, kita bisa flash atau sideload zip ROM-nya. Di sini saya pakai ADB sideload buat langsung suruh TWRP install zip yang dikasih sama komputernya. Pertama, saya pasang zip ROM-nya dulu. Lalu, saya pasang GApps-nya biar ada Play Store dan mata-mata Google-nya. Dan terakhir, saya pasang Magis, karena saya butuh root dan mau pasang modul buat tablet ini. Dan setelah prosesnya beres, langsung aja restart. Awalnya, ini sempat bengong cukup lama di logo Smash Galaxy Tab S2. Saya agak takut ini akibat Magis atau custom ROM-nya nggak cocok. Saya hampir mau coba flash ulang. Tapi untungnya ini tiba-tiba booting dan ternyata bisa lanjut booting ke Lineage OS-nya. Dan untungnya ini nggak boot loop dan bisa masuk ke setting awalnya. Dan setelah setting awal, akhirnya bisa masuk ke tampilan awal Lineage OS-nya. Untuk tabletnya, ini akhirnya saya coba pakai buat daily dan pasang aplikasi yang biasa saya pakai. Dan ini asli beneran Android 14 di tablet keluaran 2016. Selama saya pakai tablet ini, yang saya rasain tuh ini bodinya terlalu tipis dan saya agak ngerasa takut rusak. Jadi akhirnya saya coba beli casing, tempered glass, dan juga stylusnya. Ini saya unboxing dulu semuanya. Pertama saya ambil dulu stylusnya, dan ini cuma stylus sentuh aja yang nggak ada pressure atau hovernya. Setelah itu saya coba buka tempered glass-nya. Kalau dari dusnya ini tuh udah agak kurang meyakinkan. Dan ternyata benar saja, isinya tempered glass pecah. Saya 2 kali beli tempered glass tablet dapat yang pecah mulu, dan ini yang kedua kalinya. Untuk casingnya ini pasangnya agak susah karena kayaknya ngepas banget. Tapi akhirnya ini bisa kepasang. Dan ini tuh jenis casing yang warnanya pasti bakalan rawan berubah jadi warna kuning kalau udah lama dipakai. Setelah pakai casing, ini tabletnya jadi lebih enak dipegang. Saat nge-flash ROM-nya, saya juga sempat nge-flash Magis agar bisa mendapatkan akses root untuk dioprek. Dan untuk modal yang saya pasang di tablet ini, saya pasang disable thermal biar performanya lebih gacor gak turun pas panas. Dan juga saya pasang ZRAM ukuran 3GB. Soalnya yang jadi masalah utama dari tablet ini tuh RAM-nya cuma 3GB dan internalnya juga sempit seperti Pulau Jawa. Tablet ini memiliki internal yang cukup sempit untuk standar sekarang, yaitu cuma 32GB. Ini masih mending sih kalau dibandingin sama J2 Prime HP tolol. Jadi saya coba bikin adaptable storage. Ini ROM-nya secara bawaannya nggak support, jadi harus dipaksain lewat ADB atau termul. Termul itu singkatan dari terminal emulator. Untuk prosesnya, ini saya coba pakai SD card Smash 128GB. Kalau bisa, ini berarti internalnya bisa jadi 128GB. Dan untungnya tablet ini masih ada slot SD card-nya. Dan setelah ngetik perintahnya, ini malah restart si tabletnya. Sayangnya setelah bikin SD card-nya jadi internal, gak tau kenapa ini tabletnya tuh jadi gak stabil dan sering restart sendiri. Saya coba SD card lain juga sama aja. Dan ini tuh sepertinya ROM-nya ngebug gak support SD card dijadiin internal. Dan akhirnya saya gak jadi pakai adaptable storage ini. Bagaimana untuk performanya? Tablet ini saya coba pakai buat penggunaan daily. Dan secara spesifikasi teknis, Snapdragon 652 ini performa CPU dan GPU-nya tuh mirip-mirip sama Snapdragon 636. Cuman ini lebih jelek dikit, CPU-nya beda satu generasi. Dan juga GPU-nya bisa dibilang hampir sama. Snapdragon 652 ini juga masih 28 nanometer dan cukup agak anget dikit. Saya biasa pakai tablet ini buat nonton YouTube. Dan untuk nonton YouTube ini tuh biasanya lancar di 720p. Cuman kalau naik ke 1080p kadang suka nge-lag dan frame drop. Untuk kualitas layarnya ini bagus banget dan jadi salah satu kelebihan utama tablet ini. Warnanya tuh cukup akurat dan juga black levelnya tuh dalam banget. Ini lebih dalam dibanding gorong-gorongnya dimasukin Mulyono. Untuk speakernya ini ada 2 speakernya dan sudah stereo. Secara kualitas sih ini biasa aja, gak jelek dan gak bagus juga. Dari kejernihannya cukup tapi bassnya kurang. Dan ini tuh speakernya terlalu pelan, jadi saya harus pakai volume rata kanan setiap mau nge-YouTube pakai tablet ini. Untuk dipakai sosmed ringan seperti Telegram dan Discord ini masih cukup lancar. Cuman untuk Discord kadang suka nge-lag dikit dan loadingnya agak lama pas pindah-pindah server. Jadi kalian harus kesabar, tapi cuman kesabar dikit sih.
Dan buat ngedit foto, saya coba pakai PicsArt. Ini juga masih cukup lancar, cuman ya emang lebih nge-lag kalau dibandingin HP yang biasa saya pakai. Tapi enaknya di tablet ini tuh ukurannya lebih besar dan lebih luas. Walaupun masih kalah luas kalau dibandingin sama wawasan penjual PS3 stick wireless 10 juta, wawasan aku luas banget. Untuk baterainya, ini biasa aja sih. Gak boros dan gak hemat juga. Kayaknya ini gacha saya cukup wangi dan dapat yang baterainya masih agak waras. Cuman ini tuh tablet kalau standby lumayan boros, jadi biasanya saya colok charger terus kalau gak dipakai. Buat browsing juga masih bisa untuk rata-rata website. Tapi ROM ini tuh ada bug kalau pakai browser berbasis Chromium. Dimana kalau kalian sering buka tutup browser bakalan memory leak dan RAM-nya habis. Untuk solusinya tinggal di restart aja tabletnya. Dan ini pas browsing juga kadang suka not responding. Ini tergantung sama website yang dibukanya juga. Dan ini tuh tablet ngecasnya lama banget pas saya pakai charger bawaan Xiaomi yang 2 ampere copotan Redmi Note 5. Kalian bisa lihat video custom ROM Redmi Note 5 di channel saya. Tapi semenjak saya ganti charger lain, ini jadi normal kecepatan chargernya. Tablet ini juga bisa dipakai buat ngurusin YouTube lewat aplikasi YouTube Studio. Dan salah satu yang bisa dilihat adalah daftar orang yang sudah join membership atau YMMA. Yang membership aja. Khusus YMMA, kalian bisa masuk TV, nonton video lebih awal, dan juga nonton video khusus YMMA. Dan ini tuh harganya murah banget, cuman 5.000. Wah, murah banget. Singkatnya, rata-rata tugas ringan sebenarnya masih bisa dilakuin di tablet ini. Cuman kuncinya harus sabar karena lebih nge-lag dibandingin biasanya. Selanjutnya, kita akan coba tes gaming di tablet ini. Apakah tablet berumur 10 tahun ini masih bisa gaming? Sebelum tes gaming, awalnya saya nyobain mau overclock tablet ini. Saya coba build custom kernel sendiri pakai AI dengan cara yang sama seperti saat bikin custom ROM kemarin. Kalian bisa lihat video saya coba bikin custom ROM pakai AI di channel saya. Namun sayangnya setelah saya coba bikin kernel aja sendiri, ini tuh malah gak mau booting dan malah restart atau stuck di logo. Dan setelah saya cari tahu penyebabnya, singkatnya ini tablet gak bisa di overclock, dan alasannya itu karena device tree-nya gak bisa diubah. Setiap saya ubah DTB-nya, ini tuh selalu berakhir dengan gak mau booting. Pertama, saya coba Babaji Mobile. Sayangnya untuk Babaji Mobile, ini gak mau install dari Play Store. Ini karena bug di ROM-nya dan harus pakai cara paksa langsung masukin OBB-nya ke data media lewat akses root. Namun setelah itu saya bisa jalanin Babaji-nya dan main seperti biasa. Untuk settingnya, ini bisa smooth high. Untuk performanya, ini bisa dimainin dan buat saya masih playable. Tapi ini tuh masih sering frame drop dan juga stuttering. Performanya tuh masih kerasa kurang smooth singkatnya. Kalau cuman buat yang penting bisa main, ini masih bisa, tapi kalau buat serius kompetitif, ini kurang. Dari performanya, ini tuh agak-agak mirip seperti saat saya coba Babaji di Redmi Note 4 Snapdragon yang pakai Snapdragon 625. Kalian bisa lihat video saya custom ROM Redmi Note 4 Snapdragon di channel saya. Dan yang saya rasakan tuh saat main PUBG di tablet ini tombol-tombolnya lebih jauh dibandingkan saat pakai HP. Jadi harus adaptasi dulu dan saya sering gak kepencet. Ini tuh efek layar tablet lebih besar. Besar seperti susu salah satu pemainnya. Selain itu, tablet ini juga aspek rasio layarnya itu 4:3 dan layarnya kotak. Kelebihannya tuh ini lebih luas FOV-nya saat dipakai PUBG. Dan ini salah satu alasan kenapa dulu banyak pro player yang pakai tablet dibandingkan HP. Selanjutnya saya coba COD Mobile, dan buat settingannya saya coba pakai low dan max frame rate. Untuk performanya ini lancar, cuman karena setting low jadinya lebih burik. Ini lebih lancar kalau dibandingkan Babaji. Yang saya males pas nyoba COD M ini tuh ini isinya bot semua, jadinya kerasa terlalu gampang dan langsung bosan. Sepertinya ini COD M udah kehabisan pemain jadinya diisi bot semua. Ya singkatnya masih bisa main COD M di tablet ini. Cuman kalau saya masih harus adaptasi karena tangannya masih kurang biasa main di tablet. Untuk MOBA analog ini tuh sama kayak di Sony ZL kemarin, di lobby awalnya nge-lag. Tapi pas masuk game ini tuh cukup lancar. Saya coba pakai setting maksimal yang didukung sama tablet ini. Kalau jujur ini cukup aneh juga ya. Kok bisa ya masih lancar? Apakah sekarang ML optimisasinya lebih baik? Soalnya dulu teman saya pakai HP yang speknya jauh lebih tinggi aja masih suka nge-lag pas main ML. Tapi ini saya coba main ML kok lancar dan hampir gak pernah lag. Padahal settingnya udah rata kanan kurang lebih. Nah ini jujur saya bingung dan saya juga masih gak bisa rekomen kalau buat main ML serius. Tapi kalau buat main-main aja sih masih bisa.
Untuk Roblox ini tergantung gamenya. Saya coba beberapa game yang ringan seperti Rivals ini masih cukup lancar. Saya juga coba beberapa game yang lebih berat dikit seperti FHD dan ini juga masih lumayan lancar juga. Kemarin saat saya coba sambil live streaming pakai SCRCPY ini lebih nge-lag dan patah-patah. Tapi pas saya coba cuman mainin gamenya aja, ini tuh lebih lancar. Singkatnya ini tergantung gamenya, tapi untuk rata-rata game yang ringan ini masih bisa. Cuman saya juga masih ngerasain frame drop dan stuttering seperti agak-agak kurang stabil gitu itunya sih performanya. Sayangnya karena tablet ini internalnya sempit dan adaptable storage yang ngebug, alhasil game yang butuh penyimpanan besar seperti game 4 No Kikir dan juga NTE yang katanya tuh GTA versi anime itu gak bisa saya coba. Ini langsung muncul storage gak cukup. Selanjutnya saya akan coba game emulator. Dan saya bisa pair controller pakai Bluetooth biar lebih enak mainnya. Untuk emulator PS1 saya coba pakai DuckStation. Dan ini singkatnya lancar. Saya coba Gran Turismo 2 performanya benar-benar lancar. Dan Gran Turismo 2 ini tuh salah satu game PS1 yang paling berat. Untuk emulator PSP saya coba pakai PPSSPP. Ini yang gold sama yang biasa itu gak ada bedanya, cuma beda ikonnya aja. Pertama saya coba NFS Underground Rivals. Dan untuk performanya ini lancar. Tingkatnya itu gak ada masalah. Dan ini tuh game yang cocok buat dimainkan saat malam takbiran. Kenapa? Karena ada unsur balapannya. Selanjutnya saya coba mainin game yang lebih berat, yaitu God of War. Ini saat di cutscene awal masih kelihatan lancar. Dan sayangnya ini tuh kayak game Kikir 4 No, alias gak bisa di skip. Dan pas udah masuk gamenya, awalnya saya kira tuh bakalan nge-lag. Tapi ternyata ini tuh cukup lancar. Cuman ini nggak 100% lancar, masih kadang-kadang frame drop, tapi gak sering, lebih sering lancarnya. Sepertinya ini buat emulator PSP tuh ini support untuk rata-rata game. Selanjutnya saya coba emulator GameCube. Sama seperti Roblox, ini juga tergantung gamenya. Pas saya coba Mario Kart Double Dash, ini ngebug grafiknya dan sering kejang-kejang teksturnya muncul item-item ireng-ireng alias flickering. Dan setelah masuk ke gamenya, ini kerasa agak full speed emulatornya. Dari suaranya juga ini patah-patah dan nge-lag. Singkatnya ini tablet gak kuat dan ngebug kalau buat emulator GameCube. Dan saat saya coba emulator PS2 Aether SX2, ini malah stuck di loading pas nyari ROM-nya. Jadi sayangnya nggak saya coba. Salah satu hal yang saya suka dari tablet ini pas dipakai gaming, ini port micro USB-nya tuh gak simetris. Jadinya buat main game gak ganggu kalau sambil dicas atau sambil colok PC buat streaming. Apakah tablet SmashDock Tab S2 ini masih layak dan bisa dipakai di tahun 2026? Kalau jujur sih saya bisa bilang iya. Setelah di custom ROM dan dioprek, ini masih bisa dipakai, terutama untuk kebutuhan nonton video dan juga konsumsi sosial media ringan. Namun karena keterbatasan performanya, terutama di bagian RAM-nya, kalian harus lebih sabar. Ditambah internalnya juga sempit cuma 32 GB, yang bikin kalian harus rajin bersih-bersih internal. Untungnya tablet ini ada slot SD card-nya, jadi kalian bisa tambah SD card kalau perlu. Untuk di harga 500 ribuan, ini sangat worth it banget. Terutama di bagian layarnya yang bagus banget, dan speknya itu yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata tablet KW palsu fake yang sering dijual di marketplace. Walaupun sebenarnya tablet ini juga udah termasuk kentang. Cuman ya kalau kalian beli tablet ini buat di zaman sekarang, ini tuh gak langsung tinggal pakai. Karena biar enak ini harus di custom ROM dulu biar versi Android-nya naik. Dan juga perlu dioprek dikit. Dan setelah di custom ROM ini sayangnya jadi agak ngebug. Ya, kameranya jadi gak jalan dan SIM card-nya juga gak jalan. Dan sekali lagi, ini tablet tidak cocok untuk orang yang tidak kesabar. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.